Seringkali kita mengalami yang namanya bawang merah mengalami pucuk kuning pada masa vegetatif. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan pucuk kuning. Bisa jadi satu, karena adanya pH tanah yang turun ataupun pH tanah yang asam. Adapun juga disebabkan oleh efek dari pemupukan kimia yang kita berikan pada tanaman bawang merah. Di video ini kita akan membahas dua hal ini dan bagaimana cara mengatasi kondisi pucuk kuning yang terjadi di tanaman bawang merah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak Mbak Yutani, bertemu lagi di channel Taufik Opik yang membahas tentang tanaman bawang merah. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di tanaman Bapak Suistiono, salah seorang petani bawang merah yang juga seorang guru ataupun ASN, guru SD di Kecamatan Pakel. Tanaman beliau ini berusia 19 hari setelah tanam, habis pemupukan, kemudian daunnya mengalami pucuk kuning. Kondisi daun yang pucuk kuning ini menyebabkan tanaman belum berkembang habis dilakukan pemupukan. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya pucuk kuning. Nah, sekarang kita ada di lahannya Pak Suis. Pak Suis ya. Nah, Pak Suis ini nanam di lahan seluas 30 ro. Kemarin bibitnya masuk berapa, Pak? 35 kilo. Nah, ini sekarang usia 19 hari. Kondisi tanaman mengalami sedikit pucuk kuning. Nah, pucuk kuning wis gawan-gawan berambang, mestilah. Tapi yang harus kita perhatikan kalau nanam bawang, bagaimana cara kita mengantisipasi. Nah, dulu pernah dimasukkan apa, Pak, untuk funginya? Funginya Amprago sama Cabriotop. Terus pemupukan sudah ya? Di usia 12 pupuk yang masuk Vertipos, KNO merah ya. Oke. Untuk kebutuhan fosfat sebenarnya sudah mencukupi lewat adanya Vertipos itu. Makanya kalau dilihat ini walaupun pucuk kuning ya, daunnya ini tebal, daunnya kaku. Nah, cuma masalahnya habis dipupuk muncul pucuk kuning. Nah, kalau kondisi tanaman seperti ini biasanya, tapi karena tidak ada alat, ini sebenarnya harus dicek dulu pH tanahnya kayak apa. Cuma kalau masalah tanah gembur ini tidak masalah, bagus ini. Cuma pH-nya mungkin agak ngedrop mungkin, sehingga ketika kena dimasuki pupuk, reaksi dari adanya pupuk itu kemudian menjadikan pucuknya kuning. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi kalau kita rutin melakukan penyemprotan. Nah, untuk masalah fungi ini bisa mengantisipasi adanya serangan jamur. Yang kedua, bisa dimix dengan kalsium untuk memperkuat dinding sel serta memberikan asupan kalsium, yang mana pada musim penghujan biasanya kalsium itu mengalami kekurangan. Nah, bisa jadi itu. Dan untuk mengatasi pucuk kuning sebenarnya bisa dilakukan dengan pemberian asam salisilat. Asam salisilat ini fungsinya adalah untuk memperbaiki sel-sel rusak dari daun bawang merah. Maksudnya apa? Ini pucuk kuning ini nanti akan segera pulih dengan pemberian asam salisilat. Bisa memakai apa? Bedak salisil ya, bedak hydrosin ataupun aspirin. Nah, aspirin itu juga bisa dengan dosis. Kalau asam salisilat
dari bedak bisa kita masukkan setengah sendok dulu. Nanti kalau sudah usianya sudah mulai generatif bisa ditambahkan 1 sendok. Nah, kita lihat aja nanti seminggu sekali kita kasih asam salisilat bagaimana perkembangannya. Nah, baru kita nanti kalaupun sudah bagus bisa kita hentikan ataupun kita masukkan lagi nanti kalau sudah generatif. Yang jelas ini tanaman normal, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma ada reaksi sedikit karena mungkin saja pH-nya ngedrop. Dulu pernah didolom Pak ya, dolomit untuk dasaran di dolomitnya berapa sak? 1 sak. Wow, 1 sak. Ya memang sebenarnya kurang kalau 1 sak dalam kondisi musim penghujan itu. Sebenarnya ada hitung-hitungannya, tapi untuk rumusnya ini rumit. Masalahnya untuk menaikkan 1 poin pH itu membutuhkan sekian puluh kilo, sekian ratus kilo itu. Jadi mungkin kalau ukuran tanah 30 ru untuk 1 sak masih kurang, kayaknya masih kurang. Mungkin bisa dimasukkan 2 atau 3 ataupun 4 itu bagus. Jadi kalaupun nanti masih belum selesai pucuk kuningnya, bisa dikasihkan kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah. Nah, serangan hama, ulat, grandong, Ulatnya ya ada kecil, enggak, bukannya terus serangan yang parah ya. Ada tapi bisa dihitung. Nah, ini perkembangan saya sebenarnya kalau dari bawah ya normal, enggak ada masalah. Nah, karena adanya pH yang ngedrop itu biasanya nutrisi yang kita masukkan itu tidak terserap. Semisal pupuk tadi Petroipos, KNO3, KNO merah itu belum dimakan oleh tanaman karena kondisi lingkungan tanahnya ini pH-nya ngedrop, sehingga unsur-unsur itu terikat oleh yang namanya logam berat. Kalau pH ngedrop biasanya logam berat yang dominan adalah aluminium sama besi. Fosfat, nitrogen, kalium itu diikat oleh unsur aluminium sama besi itu tadi. Lah engko lek diwe dolomit engko iso dilepas. Utawa sampean tambahi meneh kaya apa ya? Asam amino. Asam amino iku iso nglepas nih. Engko lek saumpama memupuk sampean campur asam humat. Asam humat itu untuk bisa mengangkat pH, memaksimalkan penyerapan pupuk, sehingga pupuk itu enggak terikat. Nah, dikasih asam amino ataupun juga asam humat bisa nanti. Waktu pemupukan. Nah, ini faktornya karena yang dipupuk tadi kena disedot toh. Nah, salah satu yang untuk membuka kuncinya memang tinggi benda terikat karo kondisi pH ngedrop, kasih asam amino karo asam humat. Insyaallah kengko iso terus. Pada intinya kalau kita tanam bawang merah, sebelum kita melakukan pemupukan harus kita pastikan kondisi pH tanah normal, sehingga nanti pupuk itu akan cepat terserap dan tidak berefek kepada tanaman bawang merah kita. Apabila tanaman pH-nya ngedrop, bisa jadi pupuk akan sulit untuk diserap dan akhirnya malah menjadi masalah bagi tanaman karena adanya efek gas dari proses kimia yang terjadi di dalam tanah akibat adanya pupuk kimia tadi. Untuk pemupukan biar lebih maksimal dalam penyerapan, bisa kita masukkan asam amino ataupun juga asam humat. Itu adalah salah satu cara bagaimana agar pupuk ini juga cepat terserap. Dengan adanya asam humat akan memastikan kondisi pH itu terjaga. Ketika sudah terjadi kondisi pucuk kuning, bisa kita aplikasikan. Yang pertama, bisa kita masukkan asam salisilat, yang mana itu nanti akan memperbaiki sel yang rusak, ataupun juga kita bisa memakai magnesium sulfat untuk menghijaukan daun. Kakak Bayu, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.